perhatian, terus kita lanjut ke tingkatan atau ke urutan berikutnya, yaitu needs atau kebutuhan. Jadi kita harus membangkitkan rasa kebutuhan halayak akan gagasan atau program yang kita tawarkan, tergantung dengan tujuan komunikasinya kita, gitu. Jadi misalnya nih, kalau dalam buku ini dijelaskan contohnya adalah kondisi jalan yang penuh lubang. Nggak enak kan kondisi jalan penuh lubang. Makanya komunikatornya ini harus membangkitkan rasa kebutuhannya halayak dengan mengatakan seperti ini. Ya, walaupun kita ini tidak bisa menolak takdir, tapi kejadian seperti itu sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila jalanan di lingkungan kita ini tidak berlubang-lubang. Nah, dari situ kan muncul apa ini namanya pemikiran apa rasa kebutuhan dari audiens. Iya ya, bener ya. Makanya kalau misalnya jalannya nggak berlubang-lubang kan malah lebih baik ya, kayak gitu. Nah, makanya kita harus membangkitkan rasa kebutuhannya itu di sini. Setelah rasa kebutuhan itu muncul, kita harus ke berikutnya, yaitu ke satisfaction atau ke tahap pemuasan. Tahap pemuasan ini berarti yang berisi sebuah penawaran atau jalan keluarnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak cuma dijejeli sama masalah aja, tapi kita juga harus menawarkan jalan keluarnya. Atau dalam contohnya di buku ini tuh ada orasi seperti ini. Saudara-saudara, jelas bagi kita bahwa pada saat sekarang ini kita memerlukan jalan yang rata, yang tidak berlubang, demi keamanan dan keamanan lingkungan kita. Nah, maka kita bisa mewujudkannya apabila kita bersedia bahu-membahu, bergotong royong untuk memperbaikinya secara bersama-sama, gitu. Nah, goyang sesar. Ya, ini tadi baru baca message-nya Mas Rian kayak goyang sesar. Iya, itu berarti kembali lagi ya ini tadi ya, kalau dalam attention atau perhatian goyang sesar itu juga termasuk yang salah satu yang sukses dalam mencapai pesannya itu tadi. Itu. Jadi mereka mendapatkan perhatian. Trans TV-nya dapat nama dari goyang sesarnya itu tadi. Gitu. Oke, lanjut ya. Tadi dari perhatian, kemudian ke kebutuhan yang bisa dilakukan dalam pernyataan, ilustrasi, ramifikasi atau penunjukan. Satisfaction juga sudah. Sekarang ke visualization atau visualisasi. Nah, kalau ini berarti lebih ke visualnya ya, atau misalnya diproyeksikan secara gamblang gitulah. Kira-kira nanti program masa depannya kita itu seperti apa gitu. Di tahapan yang ini, di tahapan visualisasi ini, kita mengajak halayak untuk berpikir tentang masa depan. Tadi solusinya kan sudah ada. Nah, terus gimana nih untung dan ruginya program yang akan kita tawarkan atau yang akan kita laksanakan itu. Jadi kita harus mengajak para halayak itu tadi untuk membayangkan seperti apa ya program di masa depan itu tadi. Gitu. Kalau di dalam buku ini membayangkannya sedih sekali. Seperti ini kita harus membayangkan betapa sedih kejadian itu apabila menimpa ibu muda itu suatu hari nanti. Nah, seperti itu dan seterusnya gitu. Jadi disuruh membayangkan gitulah di dalam visualisasi ini gitu. Nah, setelah adanya visualisasi langsung deh ada tindakan. Tindakannya ini biasanya dilakukan dalam komunikasi lisan atau pidato yang sifatnya persuasif. Persuasif ini gimana ya, tujuannya itu untuk mengubah attitude. Attitude itu yang tadi saya sudah katakan ada afeksi, ada kognitif, ada psikomotor gitu. Yang contoh pernyataannya ini kalau ada di buku ini misalnya, marilah kita segera melakukan perbaikan jalan di lingkungan kita gitu. Nah, jadi kan ada tindakan nyatanya gitu. Jadi nggak sekedar menyampaikan masalah, kemudian ada solusi, terus dibayangkan masa depannya seperti apa. Ya udah langsung kita langsung laksanakan untuk memperbaiki jalan di lingkungan kita gitu.
Nah, itu telah tadi motivated sequence atau beberapa perencanaan penyusunan pesan yang didasarkan pada urutan bermotif yang dikemukakan oleh Alan H. Monroe, bisa disingkat dengan ANSPA. Begitulah. Oke, saya pikir sudah cukup kuliah pada malam hari ini. Demikian tadi materi yang sudah saya jelaskan pada modul 2 dan maksud saya modul 3 dan modul 5. Untuk modul 4-nya besok ya. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dari modul 3 dan modul 5 ini. Mulai entah itu tentang tahapan perencanaan atau tentang tadi pengolahan pesan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, saya sambil mengingatkan ya, besok, iya, matur nuwun. Besok jangan lupa, besok masih tetap ada tuton karena kita rencananya akan memampatkan materi gitu. Karena materinya masih banyak, kita masih ada sisa. Kan ini ada 4 materi yang sudah dijelaskan, ada 4 modul, berarti masih kurang 5 lagi. Sedangkan November itu kita sudah ada ujian. Jadi sebelum itu harus diselesaikan. Jadi jangan lupa besok kita ada tuton, jamnya sama, jam 9.30. Yang presentasi masih tetap saya, materinya modul 4. Tapi untuk minggu berikutnya, waduh, undangan apa ini, Mas? Kok saya nggak diajak undangannya? Iya. Gitu ya. Jadi besok masih tetap ada tuton. Kemudian minggu depannya dilanjutkan presentasi dari teman-teman. Urut mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Iya. Ya kalau misalnya ada undangan dan tidak bisa hadir, bisa izin ke saya dan mungkin bisa mengganti absensi dengan mengerjakan tugas yang nanti saya buatkan. Presentasinya sesuai dengan jadwal yang sudah saya posting di Facebook. Nanti bisa dilihat. Bentar ya, saya bukakan langsung. Seperti yang sudah saya upload kapan hari itu, saya posting. Bentar ya. Nah, mungkin bisa dilihat ini postingan saya di tanggal 30 September. Ini ada jadwal perkuliahan kita. Jadi, yang pertama ini Sabtu 5 Oktober, modul 3 dan 5. Ini kan sudah hari ini ya. Nah, besok itu berarti modul 4. Dan bakal saya kasih tugas. Kali ini tugasnya menyeluruh buat semua. Bukan tugas pengganti absensi, tapi tugas benar-benar tugas untuk teman-teman semuanya dalam semester ini. Yang nantinya dikumpulkan 1 minggu berikutnya. Nanti tugasnya apa, saya sampaikan besok. Nah, kemudian minggu depannya lagi bakal ada tuton lagi. Hari Sabtu. Jadi sekarang Sabtu tetap ada ya. Sabtu tanggal 12 Oktober. Ini modul 6. Modul 6 yang dipresentasikan oleh Mbak Desi dan Mbak Dina. Mana nih? Iya, Mbak Desi. Jadi Mbak Desi dan Mbak Dina Sabtu minggu depan, Mbak. Tanggal 12 gitu. Nah, karena yang bisa mengupload ini saya, makanya sebelum tanggal 12, 1 hari sebelumnya, itu maksimal 1 hari sebelumnya, PowerPoint-nya diserahkan ke saya. Jadi nanti saya bisa upload dan kita bisa belajar bersama di sini, oke?
Mbak Desi sama Mbak Dini.